Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang dan saya sendiri Rika Sasmita, kemudian teman-teman saya Ramina, Karunisa, dan Erwin Cahyaningrat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial? Yuk simak videonya. Isolasi sosial adalah keadaan ketika individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain dan sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Selanjutnya, etiologi. Gangguan ini terjadi akibat adanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kegagalan pada gangguan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan pada individu, menimbulkan rasa pesimis, ragu, takut salah, tidak percaya pada orang lain, dan merasa tertekan. Keadaan yang seperti ini akan menimbulkan dampak seseorang tidak ingin untuk berkomunikasi dengan orang lain, suka menyendiri, lebih suka berdiam diri, dan tidak mementingkan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, faktor predisposisi. Menurut Stuart GW dan Lararia, MT 2011, ada beberapa faktor predisposisi penyebab isolasi sosial. Yang pertama, faktor perkembangan, yang kedua, faktor sosial kultural, yang ketiga, faktor biologis. Kemudian, faktor presipitasi. Menurut Dirajo 2011, ada beberapa faktor presipitasi isolasi sosial. Yang pertama, faktor eksternal, kemudian faktor internal. Adapun tanda dan gejalanya. Gejala isolasi sosial yang dapat ditemukan seperti tidak ada dukungan orang yang dianggap penting, perilaku tidak sesuai dengan perkembangan, afek tumpul, bukti kecacatan fisik maupun mental, tindakan yang tidak berarti, tidak ada kontak mata, menunjukkan permusuhan, ingin sendiri, menunjukkan perilaku yang tidak dapat diterima oleh kelompok kultural yang dominan, tidak komunikatif, menarik diri. Web of caution. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada gangguan harga diri rendah, dapat menimbulkan isolasi sosial dan menurunnya motivasi perawatan diri. Menurunnya motivasi perawatan diri mengakibatkan defisit perawatan diri, dan untuk isolasi sosial mengakibatkan resiko persepsi sensori halusinasi dan resiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya, timbul tidak efektifnya coping individu, menyebabkan tidak efektifnya penata laksanaan manajemen tertutup. Terjadi resiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Terjadilah resiko perilaku kekerasan. Untuk gangguan konsep diri ini mengakibatkan isolasi sosial dan resiko perubahan sensori persepsi halusinasi. Mekanisme coping. Individu yang mengalami respons sosial maladaptif menggunakan berbagai mekanisme dalam upaya untuk mengatasi ansietas. Mekanisme tersebut berkaitan dengan dua jenis masalah hubungan yang spesifik. Coping yang berhubungan dengan gangguan kepribadian antisosial antara lain proyeksi, splitting, dan merendahkan orang lain. Coping yang berhubungan dengan gangguan kepribadian ambang splitting, farmasi reaksi, proyeksi, isolasi, idealisasi orang lain, merendahkan orang lain, dan identifikasi proyektif. Aktivitas kelompok sosialisasi yang dapat dilakukan pada pasien dengan isolasi sosial. Sesi 1, kemampuan mengenalkan diri. Sesi 2, kemampuan berkenalan. Sesi 3, kemampuan bercakap-cakap dengan anggota kelompok. Sesi 4, kemampuan menyampaikan topik pembicaraan tertentu. Sesi 5, kemampuan bercakap-cakap masalah pribadi. Sesi 6, kemampuan bekerja sama dalam sosialisasi. Asuhan keperawatan jiwa pada pasien A dengan isolasi sosial. Pada saat praktek di Wisma Nuri, terdapat 2 orang pasien dengan masalah utama isolasi sosial. Salah satunya ialah Tuan A. Pasien ini juga pernah mengalami gangguan jiwa 3 bulan yang lalu. Kondisi Tuan A tampak sering menyendiri dan temenung kontak mata kadang-kadang tidak. Kalian tidak mau bergaul dengan orang lain. Keluarga mengatakan bahwa kalian tidak pernah ikut kegiatan sosial ataupun masyarakat dan tidak pernah berbicara dengan tetangga sekitar rumah. Ketika ditanya, kalian hanya menutup kedua kelopak matanya. Tuan A pernah mengalami putus cinta sepulang dari Malaysia 8 bulan yang lalu yang mengakibatkan stres, tidak mau minum obat, dan sering marah-marah kepada orang sekitar. Identitas klien: nama Tuan A, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampus Hulu, RT 21 Kalimantan Barat, usia 28 tahun, agama Islam.
Identitas penanggung jawab: nama Tuan F, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Kampus Hulu RT 21 Kalimantan Barat, hubungan dengan klien, kakak kandung. Identitas rumah sakit: tanggal masuk 14 April 2020, ruang Melati, DX medis isolasi sosial 0RM 13092. Alasan masuk: berdasarkan catatan rekam medis, pada tanggal 1 April 2020 pasien dibawa ke RSK Provinsi Kalimantan Barat oleh keluarganya dengan alasan 2 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien marah-marah dan memukul warga setempat hingga menyerang warga menggunakan senapan angin. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada tanggal 14 April 2020, pasien mengatakan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dengan alasan pasien tidak suka melihat tetangganya yang suka ngomong kosong. Pasien akan membentak orang tersebut dan akan menunjuk orang-orang yang suka omong kosong, sehingga pasien mengisolasi diri di kamar sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Faktor predisposisi: faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa pada Tuan adalah kehidupan keluarganya yang kurang harmonis, membuat pasien sering marah-marah dengan keluarganya. Hal ini juga didukung dengan keadaan di mana pasien tidak suka dengan keluarga maupun tetangga pasien yang suka bicara omong kosong atau bicara tinggi. Menurut catatan keperawatan, pasien mempunyai riwayat putus cinta kurang lebih 8 bulan yang lalu sejak ia pulang dari Malaysia. Sejak kejadian itu, klien menjadi sensitif serta mudah marah. Pasien pernah menjadi pelaku dalam kekerasan rumah tangga. Pada usia 28 tahun, pasien mengatakan kehidupan di dalam keluarganya kurang harmonis, dan ini yang menyebabkan pasien sering marah-marah di rumah dan bahkan menyerang ayahnya. Dalam anggota keluarganya, Tuan A tidak ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Hanya saja adik Tuan A yang nomor 6 mengalami retardasi mental. Pasien mengatakan pengalaman masa lalunya yang tidak menyenangkan. Faktor presipitasi: sebelumnya pasien pernah mengalami gangguan jiwa. 3 bulan yang lalu, tanggal 29 Desember 2019, pasien berobat ke Rumah Sakit Khusus Kalimantan Barat dengan keluhan sering marah-marah dan terkadang mengisolasi diri di kamar, tidak mau makan dan minum. Saat berobat di rumah, pasien berobat jalan di praktik IPDR IPNU, dan pasien juga mengatakan saat di rumah sering malas minum obat. Berdasarkan catatan keperawatan, pasien tidak minum obat secara teratur. Data 1 DS, pasien mengatakan malas untuk berinteraksi dengan pasien lain karena tidak ada untungnya. Yang kedua, pasien mengatakan selama di rumah sakit tidak ada satupun yang pasien kenal. DO, pasien tampak sering menyendiri dari teman-temannya, pasien tampak tidak berinteraksi dengan orang lain, pasien tidak mampu memulai pembicaraan, pasien banyak diam, pasien tidak mau mengikuti kegiatan, pasien tampak lesu, efek tumpul, pasien malas beraktivitas. Etiologinya: kemampuan menurun, perawatan diri kurang, penampilan diri terganggu, isolasi sosial. Masalahnya isolasi sosial. Yang kedua, DS, pasien mengatakan pernah masuk rumah sakit ini tapi lupa kapan waktunya. Pasien mengatakan saat di rumah malas minum obat. DO, pasien berobat jalan di DR IPNU dan mengalami perubahan, namun tidak minum obat secara teratur dan sering putus obat. Etiologinya: kesan kepribadian introvert, ketidakmampuan memberi asuhan, sering putus obat dan minum tidak teratur, efektif regimen terapeutik. Masalahnya introspektif regimen terapeutik. Yang ketiga, DS, pasien mengatakan ia punya banyak masalah masa lalu yang malas untuk diceritakan karena akan membuat stres. Pasien mengatakan lebih baik menghindari masalah. Pasien mengatakan akan memendam masalahnya tersebut dan lebih baik menyendiri dan menghindar dari orang lain. DO, pasien mempunyai riwayat putus cinta dan sejak saat itu pasien menjadi sensitif dan mudah marah. Etiologinya: stresor, gangguan konsep diri, harga diri rendah, gangguan proses pikir, infektif coping individu. Masalahnya infektif. Yang keempat, pasien mengatakan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit karena tidak suka melihat tetangganya yang suka omong kosong. Pasien akan membentak orang tersebut dan akan meninjunya. Pasien mengatakan kehidupan di dalam keluarganya kurang harmonis dan ini yang menyebabkan pasien sering marah-marah di rumah dan bahkan menyerang ayahnya. DO, pasien pernah marah-marah dan memukul warga setempat hingga menyerang warga menggunakan senapan angin. Pasien pernah menjadi pelaku kekerasan rumah tangga pada usia 28 tahun. Etiologinya: coping individu tidak efektif, gangguan konsep diri, harga diri rendah, persepsi pemikiran untuk perilaku yang tidak biasa secara menonjol, resiko pelaku kekerasan. Masalahnya resiko perilaku kekerasan. Selanjutnya, untuk diagnosis keperawatan: yang pertama, isolasi sosial, yang kedua, inefektif regimen terapeutik, yang ketiga, inefektif coping individu, yang keempat, resiko perilaku. Rencana keperawatan: yang pertama, pada tanggal 17 April 2020 tepat jam 7.00, diagnosa keperawatan isolasi
psikososial. Tujuan TUK, pasien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Kriteria hasil, setelah dilakukan 3 kali pertemuan, pasien mampu menjalani dan membina hubungan rasa saling percaya dengan perawat dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu berinteraksi dengan orang lain, menjawab salam, mau berjabat tangan, mau menyebutkan nama, ada kontak. Intervensinya yang pertama, perkenalan identitas diri, nama lengkap, nama panggilan. Yang kedua, menanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, jelaskan tujuan perkenalan. Yang keempat, dengan pernyataan pasien dengan sikap sabar empati dan lebih banyak memakai bahasa nonverbal, misalnya sentuhan, anggukan. Nah, yang pertama, memberikan kesan positif pada awal pertemuan, menumbuhkan sikap terbuka pada pasien, menumbuhkan sikap terbuka untuk saling mengenal dan menambah rasa saling percaya. Diharapkan pasien mampu mempraktikkan cara berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan. Yang kedua, pada tanggal 17 April 2020, tepat jam 7.00, diagnosa keperawatan inefektif regimen terapeutik. Tujuannya, klien dapat menyebutkan penyebab ketidakoperatifan dalam meminum obat. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali pertemuan, diharapkan pasien dapat menyebutkan penyebab ketidakefektifan dalam meminum obat. Dengan kriteria hasil, pasien dapat menyebutkan penyebab dari diri sendiri, pasien dapat menyebutkan penyebab dari orang tua, pasien dapat menyebutkan penyebab dari lingkungan. Intervensi, tanyakan pada pasien mengenai dukungan untuk kontrol dan meminum obat dari orang yang tinggal serumah atau teman sekamar pasien, orang terdekat pasien di rumah atau di ruang perawatan. Yang kedua, beri kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan penyebab ketidakkomparan dalam kontrol dan meminum obat. Rasionalnya mengenal atau. Yang ketiga, pada tanggal 17 April 2020 jam 7, diagnosa keperawatan inefektif COVID individu. Tujuan SP1, identifikasi sumber coping yang masih dimiliki. SP1, diskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. SP1, jelaskan keuntungan mekanisme coping destruktif. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, pasien dapat mengetahui keuntungan mekanisme coping. Dengan kriteria hasil, intervensi rasional, bantu pasien mengidentifikasi sumber coping yang masih dimiliki. Rasionalnya, diharapkan pasien mengetahui sumber coping. Yang kedua, merencanakan jadwal kegiatan yang akan dilakukan berkaitan. Yang keempat, pada tanggal 17 April 2020 jam 7, diagnosa keperawatan risiko perilaku kekerasan. Tujuan, pasien dapat mengontrol atau mengendalikan perilaku kekerasan. Yang pertama, pasien dapat membaca hubungan saling percaya. Pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan yang dilakukan. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, pasien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat. Dengan kriteria hasil, wajah cerah, tersenyum, mau berkenalan, bersedia menceritakan perasaan, menceritakan bagaimana penyebab rasa kesal dan amarahnya. Intervensi, tunjukkan sikap empati, jujur, dan menepati janji. Setiap kali bertemu, tanyakan perasaan pasien dan masalah yang dihadapi pasien. Buat kontak. Rasional, kepercayaan dari kalian merupakan hal yang mutlak, serta akan memudahkan dalam melakukan pendekatan perawatan terhadap pasien. Menentukan mekanisme coping yang dimiliki pasien dalam menghadapi masalah, serta sebagai langkah awal dalam menyusun strategi keperawatan. But your eyes ain't nobody here with you and me. You keep